Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas praktikum yang keenam terkait perbedaan hasil belajar Al-Quran Hadis antara 3 lembaga pendidikan, SMP, Pesantren Diniyah, dan MTS, menggunakan 3 metode juga, Think Per Share atau TPS, dan Think Per Square atau TPSQ, dan konvensional. Oke, dari data hasil belajar, kita memperoleh untuk metode TPS itu berjumlah 20 peserta, TPSQ juga 20, dan konvensional 90. Untuk hipotesisnya, yaitu yang pertama H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Untuk H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar Quran Hadis siswa berdasarkan model pembelajaran TPS, TPSQ, dan konvensional. Hipotesis yang kedua, H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran Hadis siswa berdasarkan asal sekolah, yaitu SMP, Pesantren Diniyah, dan MTS. Dan H1-nya itu terdapat perbedaan hasil belajar Quran Hadis siswa berdasarkan asal sekolah SMP, Pesantren Diniyah, dan MTS. Kemudian untuk interpretasi dan analisis datanya, dalam uji normalitas diperoleh data dari Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya itu 0,00, dan Shapiro-Wilk-nya 0,00, dalam artian lebih kecil dari 0,05. Maka nilai residual standarnya tidak berdistribusi normal. Kemudian dalam uji normalitas QQ-plot, standar residual kemampuan belajar kreatif siswa itu berada di luar R garis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai residual dari kemampuan belajar kreatif siswa itu tidak berdistribusi normal. Karena hal ini menjadi syarat utama untuk pengujian two-way ANOVA tidak terpenuhi, ya, sehingga kita menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji median. Ya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, melihat perbedaan skor hasil belajar Quran Hadis berdasarkan model pembelajaran. Tabel frekuensi menginformasikan bahwa di kelas model pembelajaran TPS, skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 14 siswa, dan skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 6 siswa. Kemudian di kelas model pembelajaran TPSQ, skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 6 siswa, dan skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 14 siswa. Kemudian di kelas model pembelajaran konvensional, skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 9 siswa, dan skor hasil belajar Quran Hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 13 siswa. Untuk tabel tes statistik, N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 62 siswa. Median merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar setelah data diurutkan dari skor hasil belajar Quran Hadis secara keseluruhan diperoleh sebesar 90,0000.
Kemudian DF merupakan nilai degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1, atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk nilai signifikan diperoleh sebesar 0,032. Dari tabel diperoleh nilai signifikan sebesar 0,032 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor hasil belajar Quran hadis berdasarkan 3 model pembelajaran, TPS, kemudian TPSQ, dan konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada post hoc test. Analisis berdasarkan Benfroni, TPS, dan TPSQ. Hasil uji Benfroni mendeskripsikan perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh 5,35. Angka ini diperoleh dari min TPS dikurangi min TPSQ, yaitu 90,85 dikurangi 85,50 sama dengan 5,35. Yang selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,99 karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 atau 0,99 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPS dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, TPSQ dengan konvensional hasil uji Benfroni mendeskripsikan perbedaan hasil belajar Quran hadis antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran TPSQ dan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran konvensional. Pada kolom mean difference atau perbedaan rata-rata diperoleh min 3,00. Angka ini diperoleh dari min TPSQ dikurangi min konvensional, yaitu 85,50 dikurangi 88,50 sama dengan min 3,00. Melihat perbedaan skor hasil belajar Quran hadis berdasarkan asal sekolah. Tabel frekuensi di atas menginformasikan bahwa ada faktor asal sekolah SMP, skor hasil belajar Quran hadis, yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 13 siswa. Dan skor hasil belajar Quran hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 7 siswa. Pada faktor asal sekolah pesantren diniyah, skor hasil belajar Quran hadis yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 11 siswa, dan skor hasil belajar Quran hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 11 siswa. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian pada faktor asal sekolah MTS, skor hasil belajar Quran hadis itu yang berada di atas nilai median adalah sebanyak 5 siswa. Dan skor hasil belajar Quran hadis yang berada di bawah atau sama dengan median adalah sebanyak 17 siswa. Kemudian berdasarkan tabel t-test yang ada, N merupakan jumlah sampel penelitian sebanyak 62 siswa. Median merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi sama besar setelah data diurutkan dari skor hasil belajar Quran hadis secara keseluruhan, maka diperoleh sebesar, pada datanya kita lihat, yakni 90,0000. Kemudian di F-nya merupakan nilai degree of freedom diperoleh dari jumlah kategori dikurangi 1, atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,016. Dari tabel diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,016 atau lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar berdasarkan asal sekolah
baik itu dari SMP, pesantren diniyah maupun MTS. Maka sebagai kesimpulan, yang pertama terdapat perbedaan skor hasil belajar Quran Hadis berdasarkan 3 model pembelajarannya, yakni TPS, TPSQ, dan konvensional. Dan yang kedua, tidak terdapat perbedaan skor hasil belajar yang dilihat berdasarkan pada asal sekolah, baik itu dari SMP, pesantren diniyah maupun di MTS. Baik, hanya itu yang sempat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.